Ngendi? Cedake nggone Mbah Mi. Oh, mriko. Saged ditanemi napa nak mriko? Jumpa lagi di channel Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini Bang Arif ingin menelusuri sebuah rumah yang terpencil ya, menyendiri di tengah hutan jati sana. Ini adalah akses yang menuju ke rumah tersebut yang masih sangat susah ya, karena ini hanya bisa dilalui oleh jalan kaki. Ketika menggunakan sepeda motor juga sangat susah sekali ya teman-teman ya. Untuk jalannya nanti menuju ke sana ya, di atas gunung. Namanya ini ada di daerah Jeragung ya teman-teman ya, di tengah hutan jati. Yang kita menuju ke sini ya, menuju ke sebuah gunung. Ini namanya ada gunung apa tadi itu ya teman-teman ya. Nanti kita cek bersama-sama di sana apakah kondisi di sana itu sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Yang menurut informasi di sana itu masih ada satu rumah ya yang masih bertahan dan menetap di sana teman-teman. Seperti apa nanti videonya, simak aja sampai habis. Awal mula masuk ke desa Tapen ini, kita langsung dihadapkan dengan pesona kehidupan alam di desa ini ya, yang masih sangat sederhana dan sangat tradisional sekali ya teman-teman, dimana kandang dan rumah mereka berdampingan dan berhadapan ya. Ini adalah salah satu kandang mereka yang masih terbuat dari kayu ya. Mayoritas di sini penduduknya masih menggunakan kayu-kayu jati sebagai bahan untuk membuat rumahnya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah tempat untuk menaruh hasil panen mereka ya. Biasanya mereka panen jagung bisa dari 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun teman-teman. Nah, rumah mereka itu adalah rumah panggung ya, rumah yang dibuat dari kayu dan berlantaikan kayu ataupun papan jati ya, yang masih digunakan warga untuk menjaga kearifan lokal di sini. Kehidupan para warga di sini adalah mayoritas sebagai petani ya teman-teman. Ini adalah bukti dari adanya caping ya, bahwa mereka beraktivitas di ladang itu menggunakan caping. Nah, di sini juga ada
pupuk-pupuk milik warga ya teman-teman ya. Yang ini menunggu untuk masa tanam lagi. Mereka sudah menyiapkan pupuk sebagai bahan untuk menanam supaya nanti bisa lebih baik panennya. Nah, untuk dindingnya juga itu menggunakan tabak ya teman-teman ya, dimana tabak ini digunakan warga supaya terhindar dari hama ya. Dan itu pintunya teman-teman, itu juga masih menggunakan kayu ya. Luar biasa, situasi alam yang sangat sederhana dan tradisional sekali ya teman-teman ya, mengingatkan kita di era-era tahun 80-an. Sangat eksotik sekali teman-teman. Ini untuk gambaran ya lingkungan yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu rumah yang ada di belakang ya teman-teman. Ini untuk naik ataupun masuk ke rumah ini juga masih menggunakan kayu juga ya sebagai jembatannya teman-teman. Beginilah kondisi alam dan lingkungan yang ada di Desa Tapen ya, dimana desa ini masih dihuni sekitar ada 13 rumah ataupun 13 kakak yang masih bertahan hidup di desa terpencil dan pedalaman ini ya. Dan seperti ini ya, ada hasil panen namanya gaplek ya teman-teman ya, itu ya, dimana gaplek ini adalah dari pohon ya, dari ketela yang dipanen 1 tahun sekali dan dijemur ya menggunakan tampir seperti itu ya teman-teman ya. Menggunakan tampir dan memang dibiarkan untuk lebih hitam seperti itu, yaitu adalah jamur alami yang ada di gaplek itu nanti akan menjadi makanan yang namanya adalah gatot teman-teman. Nah, seperti ini ciri khas rumah penduduk yang ada di desa terpencil pedalaman ini, yaitu di Desa Tapen ya, Kecamatan Pringhapus teman-teman. Di dalamnya masih ada kayu-kayu yang digunakan warga untuk membuat rumah lagi ya, menyiapkan untuk anak keturunannya supaya masih tepat berada di desa ini dan betah ya teman-teman ya. Melihat kondisi yang seperti ini ya, mengingatkan kita seperti di era-era tahun 80-an ya teman-teman ya. Luar biasa, sangat alami dan asri sekali kehidupan yang ada di Desa Tapen teman-teman. Sederhana sekali, bebatuan ya teman-teman ya. Masih makadam, belum ada pembangunan yang bagus ya di sini. Ini ada tumbuhan murbei ya, yang tumbuh subur di desa ini dan sengaja dibiarkan oleh warga, mungkin menjadi buah yang bermanfaat ya di sini ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di ujung kanannya Desa Tapen ini teman-teman. Satu kampung yang saling berdampingan, hidup dengan rukun ya, dengan harmonis. Mereka menjadi nyaman dan betah untuk tetap tinggal di desa ini. Sebuah kondisi desa yang sangat sederhana sekali ya. Nah, ini teman-teman
adalah rumah milik warga yang mungkin ini dibiarkan untuk masih seperti itu ya. Mungkin yang memiliki rumah ataupun warganya ini merantau ataupun sedang bepergian ya teman-teman ya. Menjadi ciri khas warga mereka memelihara burung ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman kacang ya, yang untuk menanamnya juga masih sangat sederhana sekali ya, yaitu menggunakan tali sebagai penyangga tiangnya supaya merambatnya itu lebih teratur ya teman-teman ya. Nah ini kita lanjutkan lagi menuju ke desa ataupun rumah yang ada di sebelah kiri teman-teman. Melihat alam sekitarnya yang berupa pertanian jagung dan pisang ini ya, menjadi ciri khas desa terpencil pedalaman ya. Dan kita lihat juga, kita saksikan di sini rumah milik warga ya, dilihat dari jauh begitu asik dan mempesona ya teman-teman ya. Ciri khas penduduk desa, kehidupan desa yang masih sangat asri dan alami, sehingga mereka menjadi betah untuk tetap tinggal di sini ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu dulu video dari Jejak Bang Arif. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan narasi ataupun deskripsi dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dukung terus channel Jejak Bang Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong anu jagunge ra ono lek tuku teh ngono kae teko tikus sak biyen. Murane dipangan tikus. Heeh. Yen pas panen iku Pas panen yo. Iki ora ono panen. tapi royen gitu ya. Oh iya, Mas. Kenapa kau lihat iki? Belum.